Dan lumayan konsisten juga ya dari omongan-omongannya Iran sejauh ini ya. Apalagi misalkan yang terakhir yang dia bilang nggak akan ada setetes minyak pun yang akan bisa sampai sekarang akhirnya mereka tetap tuh tidak boleh ada setetes minyak pun yang nyampe dan kemudian bisa menghidupi negara-negara yang berperang melawan mereka gitu. Untuk sebuah negara ya nggak boleh trading ke Amerika sama Eropa aja tuh udah 40% ekonomi dunia tuh. Iya. Bayangin, habis itu dia nggak boleh trading lagi ke siapa-siapa. Anggaplah dia 50% cut off dari ekonomi global ya. Pengaruh. Bisa survive berpuluh-puluh tahun loh. Hebat menurut gue. Ekonomi itu ya memang yang terkena dampak paling besar itu malah bukan Amerika, malah bila-bila kayak kita, Asia itu. Spanyol ini menurut gue memang cukup konsisten buat dukung. Dia kan pro Palestina juga ya, Spanyol. Yang udah terus di PBB juga kayaknya dia mengakui Palestina sebagai negara. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Halo penonton Lambai Politik, jumpa lagi dalam episode kali ini yang masih mau membahas tentang konfliknya apa. Nah, nanti Mas Fajar yang akan menjelaskan. Loh. Barengan loh. Udah berapa lama nih kita Iran ya? Seminggu lebih. Hampir 2 minggu lah ya. Oh, hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu nih perang tak berujung. Masih belum ada tanda-tanda untuk berakhir ya perang ini. Ya masih sama-sama keras kepala sih ya. Kalau kita lihat dari korbannya aja deh yang terbaru itu kan ada 140 militer AS yang terluka, terus 7 ya tewas. Tapi yang gue lihatnya juga di Iran ya hampir 2000 di Iran sama Lebanon yang diserang juga kan Israel. Iya. Lagi sekarang si Israel lagi gencar-gencarnya ke Beirut ya. Beirut ya. Terakhir itu 680-an orang meninggal ya. Tapi terakhir nih gue nonton di Al Jazeera tadi pagi nih baru banget gue nonton. Ada tentara Perancis juga ya. Iya. Terluka. Berarti tentara Perancis ini untuk backup ya namanya juga masih part of Uni Eropa ya. Jadi berarti tentara Perancis ini untuk backup si Amerika Israel ya. Dia membantu. Terluka tuh. Bagian dari pasukan NATO-nya kali ya mungkin ya. Lalu gue pikir tadinya Perancis nggak ikutan ya. Kan baru rencana doang saya ingat gue yang mau nurunin kapal induknya ya. Yang kapal induknya Charles de Gaulle itu. Gue pikir mereka cuma buat nerjunin kapal induk aja, tapi buat menjaga kedaulatan negara masing-masing, bukan buat terjun untuk ikutan perang. Ternyata turun juga ya tentaranya. Kalau ini sih mungkin ya ini ya dia kan ada objek ya kilang minyaknya mereka kali ya. Perusahaan mereka kan banyak juga tuh di Timur Tengah tuh yang perusahaan minyak mereka di Timur Tengah mungkin itu juga yang diturunin. Itu yang mau diprotek sama mereka ya. Di Afrika kan gitu juga kan dia tuh Prancis tuh. Tapi yang menarik juga ya omongan-omongan dari pemimpin Iran yang baru ya, yang baru juga tadi malam juga si itulah Mojtaba Khamenei, anaknya Ali Khamenei juga. Tapi bener nih, gua kan. Waktu yang episode terakhir yang kita bahas soal kira-kira siapa nih suksesor pengganti Khamenei. Gue juga gak nyangka ternyata dia mau ngambil anaknya dari Ali Khamenei kan, emang kan kayak gue bilang waktu itu kan agak kurang suka sama dinasti-dinastian gitu kan Iran masih istilahnya masih trauma lah waktu Shah Pahlavi gitu kan. Ternyata dipilih juga Mojtaba jadi. Iya. Berarti udah ketahuan niatnya Iran emang buat revenge. Bukan buat cari perdamaian, bukan apa. Mungkin kalau mau cari negosiasi mungkin yang kepilih Arafi kali. Kalau masih. Tapi kalau beneran niat mau balas dendam, kasih anaknya berarti. Keras ya, baru berapa? Baru dilantik udah lempar udal tuh dia. Keras. Ya emang dia dekat banget sama Garda Revolusi sih. Kalau Barat bilangnya boneka Garda Revolusi, tapi gue lihat sih emang dia emang punya sendiri, emang udah lama ikutan sama Garda Revolusi. Enggak juga sih, dia kayaknya gue terakhir baca-baca itu dia emang salah satu orang yang tertutup ya, salah satu tokoh politik berpengaruh, tapi nggak kedengar, nggak kelihatan ke permukaan. Tertutup di politik Iran gitu. Tapi ya biasanya orang-orang kayak gitu emang ngeri. Kalau lagi marah tuh biasanya orang-orang yang tertutup, agak-agak introvert gitu tuh. Kalau udah ngamuk ngeri.
Kalau Ali Khamenei kan biar dibilangnya pasti keras, tapi lembut itu kelihatan kalau Ali Khamenei itu. Betul. Ya, omongan yang kita lihat sih yang baru juga sih dari Mujtaba ini kan, ya negara-negara di sekitar Iran tuh ya diperingatin lah. Dibilang kan masih mau bersahabat lah, intinya mau bersahabat dengan mereka. Tapi ya kalau nggak mau diserang ya usir tuh dubes-dubes AS yang ada di situ. Gitu. Keras juga kan ini. Benar. Ya, sama ini Selat Hormuz juga yang tadinya dibilang nggak ditutup, ternyata sama Mujtaba dia bilang ya kita tutup aja. gitu, tutup terus. Nggak. Gila. Dan lumayan konsisten juga ya dari omongan-omongannya Iran sejauh ini ya. Apalagi misalkan yang terakhir yang dia bilang nggak akan ada setetes minyak pun yang akan bisa sampai sekarang akhirnya mereka tetap tuh tidak boleh ada setetes minyak pun yang nyampe dan kemudian bisa menghidupi negara-negara yang berperang melawan mereka gitu. Ya berarti menurut gue emang dia konsisten untuk apa ya? Untuk menjaga negara dia sendiri gitu supaya tegasnya sih jelas ya. Iya, tegasnya tuh benar-benar nggak main-main gitu ya. Mungkin ini hasil berpuluh-puluh tahun hidup dalam tekanan ya. Jadi sekarang keluar semua. Iya, antara tekanan atau enggak dia emang berpengaruh juga di irigasi itu. Dia punya leverage juga di irigasi mungkin. Tapi Iran nggak main-main ya. Tapi Iran ini keren ya menurut gue ya. Menurut gue keren ya. Gimana kerennya? Karena sekian puluh tahun ini kan dia hidup dalam konflik, ya kan. Maksudnya sebelum dalam internal negaranya sendiri juga dia udah berkonflik. Terus kemudian dia perang Irak, perang sama Israel. Sanksi juga ya. Kena sanksi juga, tapi dia bisa survive loh bertahun-tahun. Di sanksinya udah gitu kan nggak boleh trading ke negara-negara yang Eropa nggak boleh, trading sama US nggak boleh. Dia cuma boleh trading sama kita, Malaysia, yang negara-negara aman lah gitu kan, nggak boleh tradingnya. Sementara untuk sebuah negara ya nggak boleh trading ke Amerika sama Eropa aja tuh udah 40% ekonomi dunia tuh. Iya. Bayangin, habis itu dia nggak boleh trading lagi ke siapa-siapa. Anggaplah dia 50% cut off dari ekonomi global ya. Pengaruh. Survive berpuluh-puluh tahun, hebat menurut gue. Hebat sih, sama kayak Rusia juga kan, itu juga gitu juga kan, sanksi-sanksinya. Tapi ya kita lihat kan emang pasarnya dia kedua negara kayak Rusia Cina itu gede juga makanya. Jadi dia hidup lah ya. Hidup lah jadi. Tapi kan kita lihat yang kemarin mungkin penyebaran hasilnya itu kali ya. Korupsi di mana-mana ada lah ya. Gitu. Tapi cukup resilient ya untuk ukuran satu negara yang hidup berkonflik terus berpuluh-puluh tahun masih bisa kokoh, walaupun udah gitu kan gue pernah curhat juga soal betapa warga Iran tuh didehumanisasi sama orang-orang, dianggap kurang kurang civilized gitu kan, tapi nggak juga. Iya, kalau kita lihat, gue ngeliat ya orang-orang yang travelan ke Iran itu bilang ramah dan nggak ada apa-apa, juga kondisi di sononya juga tenang-tenang aja, aman gitu. Ya mereka juga cukup dengan hidupnya sekarang yang ada sekarang aja gitu loh. Ya, mikir ya kenapa ngapain harus diganggu sih gitu. Udah ada. Keren mereka, cukup resilient gitu, bisa bertahan di tengah tekanan dan sanksi-sanksi itu, dan yang lain-lainnya juga top Iran. Belum lagi nanti kalau misalkan di bawah Mujtaba ini ya, bakal kayak gimana Iran ya? Mungkin soalnya ada beberapa yang bilang Iran di bawah Ali Khamenei itu, jadi banyak yang bilang majunya Mujtaba ini dari Ali Khamenei ke Mujtaba Khamenei, dari mild Khamenei ke tough Khamenei. Ya beda bapak sama anak ya, kelihatan. Padahal kan Mujtaba kan pas serangan ke Ali Khamenei itu kan dia udah kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya juga, istrinya sama anak juga meninggal juga di serangan itu. Ya. Lo kalau di posisinya Mujtaba nih ya, lo misalkan bokap misalkan ayah lo tewas di rudal gitu kan, dibunuh, satu keluarga segala macam. Apa yang akan lo rasakan gitu? Apa yang lo rasakan ketika lo menjabat sebagai pemimpin kayak Mujtaba ini, sebagai supreme leader? Gue masih balas dendam ya kan. Sebagai orang awam pasti balas dendam gak? Sebagai tapi orang kan yang dia manusiawi ya kayaknya ya. Dia kan itu istilahnya petinggi spiritual ya, agama. Pasti mereka punya boundaries gitu loh buat itu. Ada
cara mereka membatasi diri untuk tidak mengikuti nafsu gitu lah. Maksudnya nafsu untuk balas dendam pasti mereka ada juga gitu. Kita kan lihat juga dari Ali Khamenei kayak gimana cara dia membatasi untuk bertindak lebih keras lagi. Dia tindak kerasnya cuma kayak ke AS doang kan, bukan ke negara yang lain kan si Ali Khamenei selama ini kan. Ke negara yang emang ngerusak Iran gitu. Nah kita belum tahu dengan Mujtaba kayak gimana nih. Kan? Iya. Tapi Mujtaba masih tetap konsisten juga sih nyerang-nyerang negara-negara tangganya dia itu. Iya. Tapi kita lihat juga kan tuh yang diserang lagi-lagi kepentingan vitalnya AS. Gitu. Ya ada satu yang beberapa yang melenceng lah, meleset gitu. Tapi gimana ya kalau misalkan sampai Selat Hormuz masih terus saja kayak begini gitu kan, susah gitu, kapal-kapal mau lewat masih ditutup sama dia gitu. Gue denger sih Thailand udah krisis BBM. Gue denger nih ya. Iya. Gue denger udah krisis BBM. Terus ASN-nya tuh, ASN pegawai negerinya udah pada WFH. Dia minta WFH. Filipina juga ya? Nerapin 4 hari tuh kerja gara-gara Filipina 4 hari WFH. Gara-gara apa? Ya gara-gara krisis energinya gitu. Thailand juga kemarin kapal juga diserang. Iya, dibom. Ya salah dia sendiri sih, dia nggak ngomong. Ya itu mungkin ya feeling gua. Kenapa dia akhirnya ngomong-ngomong? Karena udah krisis BBM kali ya. Mau nggak mau dia perlu dan tuh. nekat nih. Perlu BBM. Tapi kapal tanker kita lolos. Iya. Masih ada 2 yang belum. Udah belum kan? 4 kan ada kapal tanker. Ini info-info ya. Gua nggak tahu ini bener apa enggak nih ya. Netizen boleh komen di bawah ya info-infonya ya. Ini yang gua denger aja nih ada 4. Ada 4 yang lewat nih. Dua lolos. 2 lolos. Udah berhasil. 2 lagi belum. Nah, cuman belum tahu juga gue bener apa enggak itu. Berinfo-info. Masih kita perlu pastiin lagi dah ke Kemlu lah. Baik, gue pikir mampu lah bisa ngelepas tuh kapal. Hubungannya oke juga sih kalau lu lihat Iran dan Indonesia nih. Iya, sejauh ini sih baik-baik aja ya. Baik aja kan. Setelah Orba maksudnya. Ya, ya itu kan baik-baik aja. Ya, semoga aja baik terus gitu kan ya. Iya. Aman-aman aja sentosa. Ya, gimana aktifnya presiden sih ngedeketin. Cukup aktif ya. Presiden kita. Aktif ini. Cukup aktif untuk mendorong perdamaian ini. Nice. Termasuk kemarin nelpon MBS ya. Muhammad bin Salman itu. Buat meredakan ketegangannya itu ya ada termasuk salah satu cara lah diplomasinya buat meredakan ketegangannya. Betul. Salah satu cara yang dia kayaknya yang emang terus diupayakan gitu, nggak berhenti. Buat minta berhenti gitu perangnya. Ya kalau mau jadi agent of peace ya harus kayak begitu sih. Iya, harus apa ya? Harus militan gitu ngedorongnya. Itu ya masih gerak cepat dan gerak pintar sih juga. Tinggal lihat aja gimana respon setelah dari Arab Saudi. Tapi Arab Saudi juga udah kalau lihat dari Kementerian Luar Negerinya udah telepon-teleponan juga, dia udah cukup rutin telepon-teleponan sama selain. Tapi ini kan kalau yang dari kita kan Prabowo yang nelpon. Nah kalau yang kemarin tuh entah mungkin dari pihak kerajaan Arab Saudi yang nelpon ke siapa gitu. Yang terakhir waktu itu sama Menlu Sugiono sih udah telepon-teleponan juga. Telepon juga itu sama menlunya dia gitu. Ya sama ngebahas ini juga soal ketegangan di Timur Tengahnya itu. Itu udah beberapa kali dilakukan juga. Tapi lama-lama soalnya makin kecil nggak sih? Masa sih? Enggak ya? Iya, enggak deh. Oke. Tapi emang harus konsisten sih supaya benar-benar tercapai gitu apa yang dipengenin. Karena kalau berlama-lama, ya. Iya, kalau berlama-lama ya mau nggak mau, seperti Presiden pernah bilang juga waktu pas peresmian jembatan, walaupun itu ada jauh di kawasan lain, pasti yang kita yang jauh juga secara geografi kayak kena, nggak mungkin enggak, pasti berdampak. Tapi kalau gue lihat di analisis ekonomi itu ya memang yang terkena dampak paling besar itu malah bukan Amerika, malah wilayah-wilayah kayak kita, Asia itu. Soalnya mereka berapa persen perdagangan minyak energinya itu ya sama-sama Timur Tengah, kita sih Asia nih ya. Jadi bisa naik harganya ya kita juga naik dong. Sementara AS masih ada cadangan dari yang lain gitu loh. Gak ada masalah dia. Malah untung gini kan, harga minyak naik ya dia untung jadi. Benar, si Trump juga udah bilang untuk kemarin. Kalau oil prices up kata dia gitu. Kami untung, we got a lot of money kata dia. Tapi kan buntung ke warganya juga membayar. Iya, benar. Ini sekarang udah 100
barel, $100 per barel ya. Iya, sekitar itu lah. Sempat turun ke 90 terus naik lagi gitu. Iya, sementara sebenarnya APBN kita $70 per barel. Kegerus banyak. Cuman kan belum ada keputusan untuk ubah postur anggaran ya, karena masih harganya Masih masih ngeliat fluktuatif, naik gitu turun. Jadi puyeng juga kalau dikit-dikit gonta-ganti postur. Jadi tapi kalau udah mulai relatif stabil sampai 100 mungkin ya akan ubah kali ya BBM-nya. Kemungkinan besar sih gitu. Ya, beradab turun lagi sih. Iya, Gitu. makanya kalau Tapi ini jangan susah ya lama. kalau yang udah naik itu biasanya turunnya susah juga. Oh gitu ya. Iya, biasanya sih kayak gitu ya kalau lihat berapa tahun terakhir kayak gitu. Semoga sih Mahal bisa turun ya. Tapi ini gue beli gas kemarin udah mahal loh. Mungkin karena lebaran ya. Itu ngaruhnya lain Beda ya. tuh. Beda kondisi Beda kayaknya ya. gitu. Ini mah karena cola ya, Nah, bukan iya. karena ini ya, bukan karena nggak ada kaitannya sama itu ya. Ya udah deh, semoga aja nggak berlama-lama. Karena kalau berlama-lama puyeng juga. Iya, tapi gue nggak tahu ya. Trump kayak agak takut kali ya. Takut juga sendiri kan. Dia bener gak sih yang dia sempat Dibilang bete sama Israel itu? iya itu ya. Nggak mau diatur kan ya, salah sendiri loh yang ngebantu gitu. Karena nyerang depot minyak. Depot minyaknya. Itu ngaruh ke harga minyak langsung kayak gitu. Makanya. Tapi ya menurut gua emang Israel sama Amerika ini emang beda goalsnya ya. Nah, Untuk mereka kan sekarang saling melengkapi nih, bebestia, tapi beda goals menurut gue. Jadi kalau buat sekarang ini yang dia nyerang Iran, Amerika itu memang benar-benar cuman mau SDA-nya, ya kan. Sementara kalau Israel, dia pengen menguasai. Semuanya ya. Dari situ aja goalsnya udah beda. Yang satu ngincer SDA, yang satu ngincer karena gue pengen menguasai. Menguasai region wilayah situ kan ya. Jadi penguasa Timur Tengah gitu gue. Ya itu Greater Israel dia yang mau dimajuin, makanya dia nggak peduli ya dia bisa menguasain semua, bisa SDM bisa dikuasain juga buat dia kan ya. Iya, jadi dia nggak peduli tuh dia mau nyerang minyak kah, dia mau nyerang apakah, nggak peduli dia, yang penting hancur, lebur semuanya, luluh lantak, nggak masalah buat dia nggak mikirin itu soalnya. Sementara Trump beda. Lu jangan nyerang yang penting-penting itu buat gue. Itu objek vital kan, dia kan kalau misalnya dia nguasain bisa enak buat dia juga kan, nambah lagi kan. Apa cadangan minyaknya dia. Iya, cadangan minyaknya udah dapat dari Venezuela. Iya, segala. Sekarang mau dapat lagi dari Iran, tapi tidak semudah itu Ferguson, tidak semudah itu untuk mendapatkan minyak Iran. Ya, kita lihat aja sampai sekarang masih kuat. Dan satu yang gue itulah ya, dari Menlu Iran ya Abbas Araghchi yang diwawancara sama media AS kan dibilang kalau pasukan AS bakal datang ke Iran gitu nyerang secara langsung ya gitunya. Anda takut gak? Dibilang ya datang aja, kami siap nanti gitu. Benar. Terus sampai kayak senyum-senyum kecil gitu jawabnya gitu. Buset orang berani nyambung gini. Iya. Gue juga ngerasa sih Iran tuh cukup pede lah, karena menurut gue ada tiga hal ya. Tapi maksud gue ada salah satu hal yang menurut gue Iran ini unggul. Apa tuh? Dari segi wilayah. Wilayah dia kan pegunungan ya. Pegunungan ya. Itu juga menurut gue udah jadi medan yang sulit tuh buat tempur. Itu susah tuh buat logistik pasukan AS tuh kalau yang di darat jadinya kayak gimana kan. Menurut gue itu udah jadi satu keuntungan ya. Ya lu datang aja coba tes gitu. Seberapa unggul lu bisa di sini. Itu panas. Itu bandingan sama Afghanistan. Afghanistan juga pegunungan tapi nggak separah Iran pegunungannya kan. Di Afghanistan aja mereka nggak bisa apa-apa udah paling udah gitu, Iran. Wilayahnya gede. Lebih gede dari Afghanistan, lebih gede daripada Irak, lebih gede daripada penduduknya juga lebih besar kan? Penduduknya juga lebih banyak. Itu udah 3 keunggulan tuh menurut gua. Wilayah pegunungan, luas, dan penduduknya banyak. Iya. Nah, coba lu ajak perang deh tuh. Amerika, coba. Ya lu bangunin singa lagi tidur sih kalau udah gitu kan kulturnya dia emang pejuang ya. Persia itu kan dari dulu Bang. Ya Persia lawannya Romawi gitu loh, gimana lu mau itu. Iya. Terus gue Amerikanya apa nggak berkaca dulu pengalaman dia sama Vietnam ya? Nah, Vietnam juga itu panic buying loh. BBM Vietnam. Oh iya, krisis BBM juga dia ya. Iya. Itu juga gara-gara itu juga udah panic buying. Oh, Asia Tenggara sih yang pada krisis BBM. Ya itu dia kan pembeli bukan eksporter. Kita importer kan. Rata-rata gitu. Iya, makanya. Jadi udah mulai agak kena ya. Mulai sih ya, tapi gue nggak tahu ya dampak langsungnya masih belum kerasa banget kayaknya sih. Belum, pasti bisa lah. Tapi ya semoga ya. Kan ada Wamen bilang apa masih 31
hari, 30 hari masih 30 bisa. hari aman. Aman ya. Tapi kalau stok BBM sih sangat aman malah. Dibilangnya sangat aman. Berarti ya don't be afraid, Ya. jangan panik buying, masih aman, masih terkendali, masih kondusif keadaannya. Ya terakhir gua ngisi bensin tadi malam masih aman sih ya, nggak ada Masih masalah. aman, masih Gitu. aman. Jadi Cuman oke lah. Gue beli gas aja tadi agak naik, tapi ini nggak ada kaitannya gas gue. Mau lebaran. Iya, gasnya nggak ada mau lebaran. Gue biasa beli 80-an ribu, 98 ribu hampir cepet gas gue. Ya ampun. Ini keluhan mak-mak banget nih Oh kayaknya. iya, sekalian gue curhatin di sini emak-emak gue. Iya. Ya Allah, tolong. Apa lagi? Diem. Diem. Lewat. Abis ngomongin kebutuhan dalam negeri jadi ini. Ya tapi masih yakin sih ya gue APBN kita masih bisa penuhi, dan yakin juga Iran masih tetap ngelawan dengan masih. Jadi kan Iran udah kasih ketegasan juga tuh. Dari IRGC-nya atau dari mana yang gue lupa. Kalau misalkan salah satu hal supaya lo nggak disenggol sama kita gitu, apa gimana ya bahasanya gue lupa, adalah lo harus tarik tuh duta besar AS yang ada di ininya. Duta besar negara lo yang ada di negara yang sedang berkonflik dengan kita gitu. Jadi yang sedang berkonflik dengan Iran. Jadi kalau misalkan ada duta besar di Israel sama di duta besar Amerika, nah lo cabut tuh, baru kita yakin baru dikasih lewat tuh. Kalau lo adalah bebestian sama kita. Iya. Kalau lihat petanya ya pasti Uni Emirat Arab lah. Oman nggak masuk ya, Oman kan di pojokan situ ya, biasa aja gitu. Ya Qatar, Kuwait, yang penting-penting sih itu yang ada pangkalan militer AS, ada fasilitas minyak gas yang besar itu. Dan mereka udah pas dikirim minyak gasnya keluar dari situ. Ya mau nggak mau ya, kalau lo mau dapat duit dari itu ya ikutin aja pakai nasi Mustafa ya. Iya. Soalnya kan gampang, tinggal nyebrangnya tuh rudal bisa gitu. Tapi udah ada ya kedutaan besar yang menarik. Nah, diplomat mereka, duta besar mereka dari dari Israel, Spanyol. Iya, justru jadi Spanyol ya di Eropa baru. Tapi kemarin udah sempat disinggung sama Trump. Spanyol, kalau Spanyol udah disinggung kayak lu nggak bener loh, kurang lebih kayak gitu. Lu nggak oke banget sebagai. Tapi berani gitu yang ini Spanyol tuh berani dia. Iya. Gitu. Keren juga dia. Keren bener. Pedro Sanchez, perdana menterinya ini. Dari konflik Gaza sampai sekarang ke Iran, dia cukup konsisten. Berseberangan sama Trump, lebih baik berseberangan dia. Jadi dari negara-negara itu, Spanyol ini menurut gue memang cukup konsisten buat dukung. Dia kan pro Palestina juga ya, Spanyol. Yang udah terus di PBB juga kayaknya dia mengakui Palestina sebagai negara. Gitu, cukup konsisten. Terus sekarang ini dia mau dia cabut tuh, dia tarik duta besar dia dari Israel, dan dia menyatakan diri dia untuk tidak mau terlibat apapun dalam perang ini. Dan rajanya mendukung ya kayak. Oh nggak ngeluarin statement apa yang menolak kebijakan dari PM-nya ini kalau itu. Mendukung sih. Gue pikir sih di doang yang berani kayak di Eropa nih. Iya. Belum kelihatan sih negara-negara lain yang apa ya. Cuman gue senang aja gitu ada negara-negara yang cukup konsisten dari dulu sampai sekarang gitu, dari ini untuk pro Palestina gitu. Gue senang aja. Jadi Spanyol, Irlandia, ya kan. Cuman Irlandia nggak tahu ya apakah ada kedutaan besar di Israel atau nggak. Cuman mereka untuk konflik Iran ini nggak terlalu bersuara, tapi mereka tetap masih cukup konsisten di Palestina, di Gazanya, di Gaza. Jadi ya senang aja gitu. Iya. Di luar negara mayoritas Muslim ya. Iya, di luar negara mayoritas Muslim. Mungkin karena Irlandia juga punya pengalaman yang sama kali ya sama Pak Gaza ya, warga Gaza ya. Gitu. Iya, dia kan juga salah satu yang korban kolonialisme itu. Jadi dia cukup bisa merasakan apa yang berangkat dari situ sih ya kayaknya. Iya, dia cukup merasakan, bisa ngerti lah apa yang dialami sama warga Gaza gitu. Cuma Spanyol sih keren. Gue pernah lihat di video dia tuh kayak dicuekin gitu sama Trump, terus dia bodo amat gitu PM-nya. Duduk kayak lagi gitu, pas momen apa tuh? Kayak baru-baru ini deh, inget ya ada di pertemuan mungkin NATO sama Eropa sama US gitu nggak salah. Jadi kayak mau nyapa Trump suruh duduk aja gitu ya, bodo amat duduk gitu. Dicuek aja gitu. Ya orang keren juga.
Dan berarti dia punya sikap ya, asik. Hashtag sikap, mantap. Tegasnya itu. Oke lah kalau kayak gitu, nanti next time kita bahas lagi. Atau ada yang mau diomongin lagi apa? Udah sih ya, gue masih ngeliatin lagi nih sampai kan 40 hari kan berkabungnya Iran. Lihat perkembangannya. Cuman gue agak ini sesuai ekspektasi gue aja. Menurut gue kayak tadinya gue pikir emang Mojtaba nih yang pasti akan jadi, karena ya nggak mungkin Iran akan diem-diem aja. Pemimpin supreme leadernya di martir kayak begitu, dia pasti nggak akan diem-diem aja. Kemungkinan besar pasti dia harus memilih supreme leader yang keras ya, tegas lah paling nggak, bukan. Kalau gue bisa bilang kata radikal mungkin bisa kali ya. Yang radikal, yang nggak, yang apa ya, yang semangatnya itu emang semangat buat balas dendam, bukan buat negosiasi. Iya, gue sih pikir ideologinya sejalan sama Garda Revolusi sih si Mojtaba ini. Ya mungkin ya udah sesuai banget lah, linear lah istilahnya gitu. Jadi pas. Jadi kalau misalkan Garda Revolusi ngomong keras, dia pun ya nggak jauh-jauh dari itu gitu ya. Tapi semuanya udah keras ya, Mendinya keras, Pezeshkian keras, semuanya udah nggak bisa lagi diajak main-main. Nggak mau lah diganggu pasti. Nggak mau melunak gitu. Udah cukup kayaknya. Gue pernah nonton wawancaranya gitu di TV luar negeri ya, di Sky News. Sky News ini kan memang pro ini ya, udahlah ya. Jadi dia kayak presenternya menginterview salah satu pengamat dari Iran gitu. Tapi istilahnya apa ya? Bahasa presenter itu gimana caranya nih? Apakah ada miscalculate katanya dari Iran terhadap konflik yang terjadi saat ini? Jadi intinya tuh menggiring opini bahwa seolah-olah adalah Iran yang memang posisinya tuh memang layak buat diserang karena lo ada miscalculate yang gitu-gitu, terus dibalas tuh sama si profesor nih, aduh katanya kalau miscalculate mah enggak ya, karena Iran udah masuk negosiasi udah oke, terus tiba-tiba presiden kalian yang berubah pikiran. Nah itu faktanya beneran lo, ngikutin apa semuanya. Lo kalau lo mau tiba-tiba diserang gitu kan. Iya, kalau lo mau mencoba mengubah semuanya, tapi seenggaknya coba pertontonkanlah sebuah integritas, kata dia. Dia bilang, iya juga ya. Kok bisa-bisanya kayak dunia ini buta gitu, nggak ngeliatin mereka, tiba-tiba mereka gimana gitu. Kayak dia nganggap, ya kayak gue bilang, dia nganggap semua orang tuh bodoh, dia ada sendiri yang pintar. Gitu. Iya, aneh ya. Kayak gitu. Mental kayak begitu kayaknya, nganggap orang lain bodoh gitu. Jadi deh kita udahin aja dulu ya. Oke. Lagi puasa, jangan kebanyakan julidnya. Julidnya, kurangin dikit. Dan kebanyakan julidnya ya, gitu aja penonton Lambe Politik. Kalau misalkan ada ada komen atau ada yang ingin dibahas lagi lebih seru dari angle tertentu yang lebih spesifik, boleh komen di bawah ya penonton Lambe Politik, biar kita ada ide-ide lagi, ide baru yang lebih julid, enggak ya, yang lebih bisa dibahas gitu. Oke. Bahas-bahas santai lah. Bahas-bahas santai aja. Bahas santai, betul. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you for watching. Bye.